Hotman Paris menjadi salah satu pengacara yang turut mengikuti kasus perseteruan Nikita Mirzani dengan sang anak Laura Mirzani alias Loli serta Fadel Bajide. Lewat postingan di media sosialnya, Hotman Paris sempat memberi tanggapannya. Atas komentarnya itu, Nikita Mirzani lantas meminta Hotman Paris untuk menjadi pengacaranya guna melawan kuasa hukum Fadel Bajide, Razman Nasution. Sayangnya, Hotman Paris menolak mentah-mentah. Terkait ini, dia punya alasannya sendiri. Terkait kasus tersebut, Hotman Paris mengaku bersikap netral. Dia cuma bisa memberi pandangan mengenai anak di bawah umur, tidak boleh memilih langsung seorang pengacara. Sebelumnya, beredar video Hotman Paris yang turut menanggapi kasus laporan Nikita Mirzani kepada Fadel Bajide yang diduga sudah melakukan hubungan badan dengan putrinya. Menurut Hotman Paris, jika memang sudah terbukti adanya hubungan intim yang dilakukan lelaki dewasa dengan anak di bawah umur, sudah jelas merupakan tindak pidana serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beritanya baru tadi siang ya, si Razman katanya ditonjok sama Nikita Mirzani. Kalian lihat kan di pelipis ya Bang Razman itu, nggak tahu sebelah kiri atau kanan, soalnya takut mirroring juga. Itu ada kan Andy Plus itu ditonjok katanya. Sampai sekarang jam 7:30 malam tadi tuh si Loli masih di Polres Jaksel ya. Terus Bang Razman juga masih di Polres karena jam 7:30 tadi dia kayak konferensi pers juga. Kalau Nikita itu nggak tahu ada di Polres atau enggak, karena wartawan tadi juga ditanyain pada nggak ada yang tahu Nikita ada di Polres atau enggak. Menurut Polres Jaksel, Loli itu kabur ya jadinya dari rumah aman. Jadi dia itu beralasan sakit kepala, terus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gitu, aku lupa. Terus habis itu dia izin ke toilet. Nah, waktu di toilet itu akhirnya dia kabur gitu. Ya tunggu aja lah ya kelanjutannya, besok mungkin bakal ada konferensi pers lagi atau bagaimana. Gue baru nonton ternyata ada insiden pemukulan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada Razman Nasution di depan Pak Polisi, Ibu Polisi, di depan wartawan, dan di depan istrinya Razman. Jadi saksinya banyak dan tampaknya Razman udah bikin LP guys. Nah terus 2 jam yang lalu ada postingan ini gitu, yang mana gue juga terenyuh ya ngelihatnya. Nah pada saat gue ngelihat ini tuh gue lagi live guys. Jadi gue tuh sambil lihat sambil live gitu kan. Gue nggak tahu kalau ada insiden Razman ini. Jadi gue sebagai netizen gitu ya yang melihat dari helikopter view gitu, gue sebenarnya sedikit bertanya sih, apakah ada hubungannya antara insiden dengan Razman itu, yang mana nih kita pastikan kelepasan ya guys ya. Gue juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu, tapi sayangnya ini saksinya banyak, buktinya banyak gitu kan, dan langsung bikin LP gitu. Itu tuh kalau pemukulan bisa langsung masuk guys. Dan yang parahnya dilakukannya di depan bapak dan ibu polisi gitu, ada saksinya wartawan, ada istri dari Razman juga di situ gitu loh. Apakah ini ada hubungannya dengan video tadi atau gimana? Gue masih bertanya-tanya sih gitu, karena ya emang menurut gue tumben. Langit bumi bersaksi bahwa Loli banyak aksi. Gua kira orang tuh cuma kabur dari rumah hantu doang, ternyata dari rumah aman juga. Jadi si Loli anaknya Nikita Mirzani kabur dari rumah aman. Katanya dia tuh nggak betah karena di rumah aman digabungin sama orang-orang HIV, orang-orang gila, problematik, open BO. Jadi kalau saran gua buat rumah aman, jangan gabungin Loli sama orang-orang open BO. Gabungin dia sama orang-orang open PO ya, PO gamis kayak PO sebelah kayak, siapa tahu dia betah gitu. Jadi si Loli ini tuh bilang kalau dia tuh sakit kepala dan minta dianterin ke puskesmas. Nah di sana dia minta izin ke toilet, lalu kaburlah dia nemuin Bang Razman, dan akhirnya mereka datang ke Polres buat lapor gitu loh. Kalau kabur ke KP itu si Loli KP ya, dia ini kabur nemuin Bang Razman gitu. Dan seperti yang kalian denger tadi ya, si Loli ini ngasih saran buat anak-anak di luar sana ya yang mengalami hal serupa supaya bersuara. Kata gue, bukannya hari-hari anak-anak itu juga bersuara lol. Kalau nggak bersuara bisu dong. Terus dia bilang juga kalau bisa milih, gue milih tuh dilahirin dari rahim siapa. Waduh bahaya lol kalau begitu, karena nanti rebutan. Orang-orang pada minta dilahirin dari rahimnya Nagita Slavina lol. Berapa dong Nagita Slavina punya banyak anak ya? Emang Gen Halilintar. Lalu setelah kejadian itu Nikita Mirzani datang tuh marah-marah ke wartawan, dan katanya Nikita Mirzani ini mukul istrinya Razman dan mukul si Razmannya juga nih. Akhirnya si Razman pamer tuh poster yang nempel di kepalanya.
Plester, ya kali si Rasman ditempelin poster di kepalanya, ketutup dong muka dia ya. Pamer plester yang nempel di kepalanya. Dan katanya si Rasman ini ada bukti visumnya juga. Dan katanya nih di kejadian ini nih sebenarnya ada dalang di balik semua ini. Jadi gue bingung nih, ini acara wayang atau apa? Kok ada dalang-dalangnya nih? Jadi gue cukup shock sama gebrakan barunya si Loli ya. Jadi kita pantau aja nih kelanjutan kasusnya Loli versus Nick Mir ini bakalan gimana. Wah, ada drama baru nih. Sepertinya ini episode-episodenya tidak akan pernah habis. Jadi dikabarkan kemarin Loli kabur dari safe house atau rumah aman dan mengunjungi rumahnya Rasman Nasution. Lalu setelah itu Rasman Nasution dan Loli beserta yang lainnya mengunjungi atau menyambangi Polres Jakarta. Dan Loli mengkonfirmasi banyak hal. Salah satunya Loli mengatakan bahwasanya ibunya tidak pernah mengunjungi dirinya selama ditempatkan di safe house atau rumah aman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Loli mengatakan bahwa apa yang selama ini dikatakan oleh ibunya itu semuanya bohong alias hoax. Sebenarnya agak miris sih tentang kondisi sekarang yang dimana banyak anak yang menganggap durhaka itu tidak berarti dosa yang begitu besar. Dengan dalih atau opini menganggap gak hanya anak yang bisa durhaka, orang tua pun bisa durhaka. Ditambah banyak anak yang bangga sekarang secara langsung menjelekan tentang bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap mereka. Namun setelah kita mempatahkan opini mereka, jawaban mereka, aku tidak pernah ingin dilahirkan ataupun aku tidak merasa ingin dilahirkan dari orang tua tersebut. Ditambah mirisnya ada seorang anak yang durhaka membawa-bawa orang lain untuk ikut durhaka terhadap orang tua lainnya. Entah karena faktor ingin sama-sama ikut merasakan ataupun faktor yang dimana membenci orang tua anak tersebut. Yang perlu dipahami, kehidupan adalah sebuah keberkahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun dalam perjalanan hidup, semua orang punya ceritanya masing-masing, bahkan pengalaman yang berbeda. Mengenai perlakuan orang tua, itu berbeda-beda. Bagaimana cara pengajaran mereka terhadap anaknya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya kok. Satu hal yang perlu dipahami, tidak hanya bagaimana cara orang tua itu mengandung kita, tapi bagaimana cara kita bisa membalas harga nyawa yang diberikan orang tua kita terhadap kita. Karena melahirkan itu taruhannya itu nyawa. Dari situ aja kita belum tentu bisa membalas, bahkan tidak akan pernah bisa membalas. Sekarang mungkin kita bisa beranggapan untuk kayak melawan terhadap orang tua, tapi bagaimana jika suatu saat nanti kita menjadi orang tua? Bagaimana menjawab pertanyaan anak kita nantinya? Kok kita bisa durhaka dan mereka tidak? Stop menormalisasi durhaka adalah tren saat ini, karena durhaka terhadap orang tua adalah dosa yang begitu sangat tidak terampuni. Dan yang perlu diyakini adalah kehidupan yang kita rasakan saat ini tujuannya adalah untuk mati. Dan amal apa yang bakal kita bawa mati?